Akhirnya nyantol juga cuy, perawatan dari aplikasi pinjol ilegal ini lumayan, walaupun sempat 3 kali di auto terlebih dahulu baru bisa di ACC. Dan untuk di aplikasi ini ada beberapa orang yang bisa langsung di ACC untuk perawatan, ada juga yang enggak. Dan pastinya sebelum ngajuin di aplikasi ini pikir-pikir terlebih dahulu ya, karena pastinya dia sebar data. Namun untuk yang pada ngincer duit gratis ngajuin di aplikasi ini, mereka pada gaskan dengan banyak pengajuan ya. Dan semoga aja sih untuk aplikasi ini bisa ditutup oleh OJK nantinya, biar yang pada punya peminjaman auto dapat jackpot dan nggak ditagi lagi ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Jadi jika kalian beraktivitas luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan tetap berolahraga ya, agar tubuh kalian gak gampang terserang oleh penyakit, dan ya tetap sehat dan tetap kuat ya. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada dapat jackpot dari aplikasi pinjol ilegal, atau mungkin udah pada galbay, atau mungkin udah pada ditagih oleh DC dari aplikasi pinjol ilegal ya? Nah, memang pinjol ilegal itu nggak mempunyai DC lapangan, tetapi dia mengandalkan DC online. Namun ada beberapa pinjol ilegal yang ya kadang nggak ditagih sama sekali ya, hanya di WA ataupun hanya di telepon sekali terus ngilang ya untuk DC-nya ya. Mungkin aplikasinya udah ditutup oleh OJK atau gimana ya. Nah, semoga aja sih yang pada punya peminjaman di pinjol ilegal aplikasinya ditutup, dan ya otomatis langsung dapat jackpot sih ya cuy. Oke, sesuai dengan di video awal saya kali ini, gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online pinjol ilegal beranak, yang dimana untuk aplikasi ini gue udah pernah bahas sebelumnya, tetapi itu cairnya hanya 600 dan ya memang biaya bunganya tinggi banget. Nah, makanya gue coba rawat. Alhasil setelah 3 kali pengajuan untuk perawatan baru bisa di ACC. Jadi nggak langsung di ACC ya cuy. Dan di sini kata beberapa orang ada yang berhasil merawat, ada juga yang enggak. Nah, kemarin pada saat gue bayarin langsung gue rawat aja ya cuy, karena juga nggak terlalu gede. Misalkan kalau misalkan yang dirawatnya 1 juta, terus kalian ingin mengincar limit yang lebih tinggi lagi, saran gue sih mending jangan ya cuy. Soalnya takutnya kalian nggak di ACC dan ya malah kerugi ya, telah membayarkan dengan biaya bunga yang tinggi dan pengembalian tinggi. Kecuali kalau memang kalian udah siap ya, itu nggak masalah ya cuy. Kalau misalkan limitnya kecil juga ya terserah dari kalian mau dirawat atau enggak ya, itu kembali lagi ke kalian sendiri ya. Nah, dan pastinya untuk di aplikasi ini bisa cair menggunakan data galbay ataupun data busuk yang dari pinjol legal OJK ataupun pinjol ilegal beranak lainnya. Yang penting bukan dari aplikasinya langsung ya. Karena memang aplikasi ini juga masih rada error. Jadi ya sistemnya ya burik banget, dan biasanya akun yang sudah kena BI checking itu nggak kebaca ya cuy, karena dia ini bukan pinjol legal. Kalau pinjol legal pasti kebaca ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak aja dulu videonya. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, comment, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini tanggal kalian bisa lihat di sini, gue telah dicairkan dengan peminjaman kurang lebih 600-an ribu ya. Dan di sini yang harus gue kembalikan untuk biaya pokoknya 800.000, dan yang kurang lebih 800.000 ya. Dan di sini yang gue harus kembalikan untuk biaya pokoknya 800.000. Tentunya ada biaya administrasi 280.000, dan di sini katanya biaya bunganya rendah 0 rupiah ya. Namun ini biasanya pancingan doang ya. Padahal biaya bunganya itu sudah termasuk pada biaya administrasinya ya cuy. Nah, ini kalian bisa lihat aja biaya administrasinya ini tinggi banget ya. Dan di sini akan jatuh tempo pada tanggal 9 bulan 7 2022 ya. Nah, untuk di aplikasi ini kemungkinan lagi gua nggak akan rawat lagi, takutnya setelah dirawat gua udah bayarkan malah nggak bisa meminjam lagi. Dan memang banyak seperti itu kalau dipinjol ilegal OJK ya, niat merawat, niat mendapatkan limit tinggi,
dibayarin cepat, tiba-tiba malah nggak bisa meminjam dan akunnya langsung ditutup oleh aplikasinya. Nah, yang rugi kan kita ya cuy, apalagi sudah bayar biaya bunga yang tinggi dan lain-lain ya, mending langsung digalbas ya. Tetapi kalau kalian masih pemula, saran gua mending ngajuin di pinjol legal OJK ya, yang dimana udah aman dan pastinya resikonya dikit ya cuy, kecuali kalian memang udah siap mental ya. Soalnya aplikasi seperti pinjol-pinjol ilegal, pinjol beranak itu biasanya sebar data ya cuy. Nah, semoga aja sih bisa ditutup oleh OJK ya, biar yang pada punya peminjaman bisa dapat jackpot dan dapat duit gratis sih. Nah, oke, sebelum kita lanjut, kita ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Tunai Cair ya. Dan untuk aplikasi Tunai Cair ini gue masih bingung saudaranya apa. Jadi buat yang bertanya, gue belum bisa bantu jawab ya. Soalnya untuk aplikasi ini kode OTP-nya itu dia menggunakan nomor telepon ya, ataupun yang mengirimkan kode OTP-nya itu pakai nomor telepon, bukan seperti pinjol beranak lainnya ataupun pinjol ilegal lainnya ya, yang mempunyai nama kode OTP ya. Nah, jadi kalau misalkan kita tahu nama kode OTP-nya, otomatis kita bisa tahu saudaranya apa ya. Kalau seperti ini nggak bisa ya cuy, sulit banget, apalagi aplikasi ini masih baru banget dan baru rilis ya. Nah, makanya infonya masih dikit ya cuy. Nah, oke, sebelum kita lanjut, kita ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Tunai Cair ya. Di sini dia didevelop oleh CO Creation Car, dan untuk aplikasi ini sudah legal OJK dan bagian dari, dan aplikasi ini masih ilegal ya. Di sini kalau kalian lihat logo OJK dan bagian dari API itu hanya pancingan doang ya. Kalau kalian cek di website dari OJK, daftar aplikasi fintech yang terdaftar dan legal OJK itu nggak ada nama aplikasinya ya. Nah, jadi ini bisa dipastikan pancingan doang. Dan kalau kalian yang pengen download, bisa langsung masuk ke Google Play Store aja, mumpung juga belum dihapus oleh pihak Play Store, jadi masih gampang untuk cara downloadnya, dan nggak perlu download melalui link, S-file, website, Google dan lain-lain ya. Nah, namun untuk pengguna iPhone belum bisa. Jadi untuk paling recommended sih untuk aplikasi ini menggunakan handphone Samsung dan juga Oppo ya. Nah, namun kalau menurut gua sih nggak terlalu berpengaruh, itu hanya penunjang doang, kadang juga nggak bisa di ACC ya cuy. Tetapi yang paling banyak sih dengan menggunakan handphone ataupun device tersebut ya. Nah, di sini untuk jumlah downloadnya 100.000 download, ratingnya 4,3, ulasan 5.000 ulasan, dan kalau kalian lihat di sini untuk brosurnya ya hanya gini-gini doang ya cuy, nggak menjelaskan secara detail, dan memang juga aplikasinya masih burik banget ya, mungkin nggak modal atau gimana. Nah, di sini ada ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah minjam. Saran gua sih kalian membaca dulu satu persatu, dan bisa kalian jadikan bahan acuan serta bahan pembanding dengan pinjol lainnya. Soalnya pinjol ilegal ya tentunya mempunyai resiko tersendiri sih ya cuy. Nah, di sini kalian bisa lihat aja untuk tentang aplikasinya. Di sini jumlah pinjaman 2 juta rupiah hingga dengan 5 juta rupiah, maksimal suku bunga tahunannya 24%, dan di sini tenornya 91 hari hingga dengan 180 hari. Nah, di sini ada contoh simulasi dari aplikasi Tunai Cair, namun ini biasanya pancingan doang ya, namanya juga pinjol ilegal, pasti ya detail sama aplikasinya itu berbanding terbalik. Katanya biaya bunganya rendah, padahal nggak sama sekali. Katanya aman dan nggak sebar data, namun ternyata sebar data ya cuy. Bahkan sebelum jatuh tempo pun kita udah diancam untuk sebar data ya biasanya ya. Nah, untuk aplikasi ini katanya untuk yang ingin meminjam wajib berusia 18 hingga dengan 55 tahun, kemudian memiliki KTP, memiliki rekening bank lokal, dan memiliki nomor handphone tetap dan penghasilan yang stabil. Nah, untuk penghasilan yang stabil ini, kalau kalian misalkan masih umur 18 ataupun belum mempunyai pekerjaan ya, bisa isikan aja ya cuy. Misalkan kalian tinggikan gajinya ke 5 juta atau gimana, yang penting kalian nggak memasukkan slip gaji ya, karena juga aplikasi ini masih rada error. Namun yang agak sulit dari aplikasi ini itu karena dia masih rada error ya. Jadi error itu kadang menguntungkan kita, kadang merugikan kita juga ya cuy. Nah, biasanya kalau kita ngasal ngajuinnya terus aplikasinya error, terus kadang kita langsung di ACC ataupun sebaliknya ya. Nah, makanya kalau di aplikasi ini harus sabar sih ya, dan ya lebih ke hoki juga sih cuy. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk aplikasinya ada customer service-nya katanya dan lain-lain. Nanti kalian bisa baca aja karena gua udah pernah bahas untuk detail aplikasinya ya. Nah, oke, kita langsung aja dulu ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Tunai Cair ya. Dan untuk aplikasi Tunai Cair ini dia mempunyai banyak produk, dan paling banyak di sini adalah
produk dari pinjol legal OJK ya. Nah, ini kalian bisa lihat, namun kalau menurut gua ini hanya pancingan doang biar kalian menganggap aplikasinya adalah pinjol legal OJK ya, padahal tentunya nggak sama sekali. Dan kalian kalau mengajukan pasti di produk tunai cair ini ya cuy, produk langsung dari aplikasinya ya, karena yang bisa kalian ajukan ini adalah produk ini ya cuy. Nah, kalau misalkan untuk produk ini biasanya kalian disuruh untuk mendownload aplikasinya lagi di Play Store. Jadi ya hanya sebagai link aja sih ya cuy. Nah, jadi kalau kalian mau mengajukan pastinya saran gue jangan menggunakan data pribadi ya. Kalau misalkan kalian nggak mau repot mengamankan data, ya sebenarnya data pribadi sah-sah saja sih ya cuy, namun tentunya kalian harus amankan datanya biar nggak disebar. Dan mungkin kalian kalau mempunyai data fake bisa coba aja ataupun dengan menggunakan amunisi yang kalian buat di jasa pembuatan amunisi pinjol ya. Nah, di sini kalian bisa langsung tekan ajukan sekarang, dan ini kalian bisa lihat untuk izin aplikasinya saran gua kalian bisa pilih hanya kali ini saja, dan di sini kalian harus melakukan verifikasi wajah. Nah, untuk verifikasi wajahnya ini karena masih rada error jadi gampang banget gagal. Saran gua kalian mencari pencahayaan yang tinggi ya cuy, biar kalian itu dapat dibaca oleh sistem ya pada saat verifikasi wajah. Nah, satu lagi untuk foto KTP-nya di sini kalau kalian mau gonik, karena udah ada beberapa orang yang bisa gonik kemarin, itu kalian bisa blurin di bagian angka yang kalian ganti ya. Nah, jadi kalian gonik, namun memang agak sedikit sulit ya cuy, karena sini gonik manual ya. Jadi dia nggak bisa mengupload foto melalui media ya cuy. Kalau melalui media kan gampang ya untuk ngeditnya, di blurin di nomor KTP yang digonik ataupun yang diganti. Kalau melalui kamera langsung itu agak sedikit sulit ya, kita hanya mengandalkan pantulan cahaya doang. Nah, jadi yang diganti itu di akhiran nomor KTP, kemudian di tahun lahir nomor KTP, dan juga ada satu cara lagi yang biasanya digunakan oleh orang-orang, namun gua nggak pakai biasanya ya, soalnya agak sulit banget, yaitu dengan mengganti di nomor kode wilayah ya. Nah, itu biasanya yang dilakukan para pinjolers ataupun para gagal bayar, namun ya agak sedikit sulit memang nih sih ya cuy. Nah, jadi untuk di foto KTP-nya itu kalian agak blurin ataupun pakai blitz aja biasanya sih ya kalau untuk orang-orang, dan cari pantulan cahaya biar angka yang kalian ganti itu agak blur ya cuy. Nah, jadi memang agak sedikit sulit, tetapi ya kalau udah masuk biasanya sih auto ACC ya cuy. Namun saran gua kalau misalnya kalau udah di ACC jangan kalian langsung senang ya, soalnya untuk uangnya ya kadang masih bisa cair kadang enggak ya, jadi 50-50 ya cuy untuk di aplikasi ini. Nah, sedikit tips dari gue, jika kalian mengajukan pastinya kalian mengajukan di subuh hari aja, soalnya takutnya kuota ataupun limitnya habis ya. Nah, jadi untuk aplikasi ini belum rekomen kalau kalian mengajukan siang ataupun sore ya, apalagi pada banyak yang serbu untuk dapetin duit gratis ya, pengajuan auto numpuk ya cuy. Nah, saran gua sebelum kalian mengajukan kalau misalkan kalian menggunakan jasa joki, pilih joki yang amanah ya, yang memang benar-benar pembayarannya di akhir. Jangan mengambil joki yang pembayaran di awal, karena ya itu biasanya hanya memanfaatkan kalian doang ya. Dan juga kalau bisa pilih yang satu wilayah dengan kalian ataupun bisa COD ketemu langsung ya, dan gimana lainnya ya. Kalau hanya mengandalkan melalui WA ataupun sosial media lainnya terus kalian disuruh membayarkan di awal, nah itu nggak ada ya cuy, karena kalau joki biasanya itu pembayarannya nanti setelah dicairkan, jadi beberapa persen ya, tergantung kesempatan kalian ya. Ataupun kalian yang mempunyai data busuk, data galbay, bisa coba juga ngajuin di aplikasi siapa tahu hoki ya cuy, dan bisa langsung dicairkan ya.